Shalom adik-adik, shalom Kak Tina. Shalom Kak Vita, shalom adik-adik juga yang di rumah. Apa kabarnya? Puji Tuhan baik Kak Tina. Puji Tuhan Kak Vita baik. Pasti adik-adik juga baik ya Kak Vita ya? Iya Kak Tina. Ya. Berjumpa lagi bersama kita di sekolah minggu hari ini. Mari siapkan diri, siapkan hati untuk memuji Tuhan dan mendengar cerita firman Tuhan. Kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita akan memuji Tuhan bersama, Allahku besar. Mari adik-adik sambil bertepuk tangan dan kita mengangkat pujian ini. Baik adik-adik, dipersilakan duduk kembali dan kita akan berdoa bersama untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih banyak Tuhan karena Engkau masih menjaga dan melindungi kami sampai saat ini masih dalam keadaan baik Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami, tapi kami mohon Engkau tuntun dan Engkau sertai dari awal hingga boleh berakhir dengan baik Tuhan. Berkati jam sekolah minggu kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Amin. Baik adik-adik, masih semangat kan? Masih Kak Vita. Oke Kak Tina, kalau begitu kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita akan memuji Tuhan, big or small. Ya, semua yang kecil, yang tinggi, yang besar dicintai oleh Tuhan. Boleh ikut gerakannya ya adik-adik? Big or small, short and tall, semua
ulang sekali lagi ya adik-adik. Big or small? Small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa. Ta-ta-ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa. Ta-ta-ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Baik adik-adik, masih dalam keadaan berdiri ya. Kita akan memuji Tuhan sekali lagi dengan pujian I Love You Jesus. Ikut gerakannya ya adik-adik. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Kita nyanyi sekali lagi ya. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Baik adik-adik, dipersilahkan duduk kembali. Semuanya penuh semangat ya, sudah memuji Tuhan. Nah, tiba saatnya kita akan berdoa untuk menaikkan permohonan kita kepada Tuhan. Adik-adik yang bergumul untuk sekolah, mau berdoa supaya Tuhan menolong adik-adik dalam pendidikan. Mari bersama-sama kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Semua duduk tenang, tidak ada yang lari-lari atau mengganggu teman. Kalau yang lagi ibadah semua sama-sama duduk dengan tenang. Kita mau berdoa kepada Tuhan, kita berdoa untuk pendidikan adik-adik supaya adik-adik di sekolah semakin pintar, semakin semangat untuk belajar. Kita doakan juga adik-adik yang mau mengikuti ujian akhir, ya, bahkan juga yang akan ujian untuk kenaikan kelas. Kita berdoa supaya adik-adik diberikan kemampuan untuk belajar, diberikan kesehatan untuk bisa mengikuti ujian dengan baik. Ya, mari
kita berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu, kami bersyukur untuk kasih-Mu, anugerah-Mu, pertolongan-Mu di dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan sudah menyertai adik-adik semua sampai hari ini mereka diberikan kekuatan dan kesehatan, terlebih napas hidup sehingga mereka boleh terus beraktivitas. Mereka juga dapat beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu Tuhan, memohon pertolongan-Mu untuk adik-adik semua yang dalam masa pendidikan. Mereka butuh pertolongan-Mu untuk semangat dalam belajar. Tuhan, berikan mereka kemampuan untuk menerima setiap pelajaran di sekolah. Tuhan, berikan mereka kepintaran. Bahkan juga Tuhan berikan mereka semangat dan rajin untuk sekolah, rajin untuk belajar. Tuhan, adik-adik yang malas bersekolah, Tuhan jamah hati mereka supaya mereka mau kembali ke sekolah dan belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan masa depan mereka. Cita-cita mereka, Tuhan Engkau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga untuk adik-adik kami yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian akhir di hari Senin nanti. Tuhan tolong supaya mereka semangat untuk belajar. Tuhan berikan mereka ketelitian apa yang perlu mereka pelajari sehingga mereka juga bisa menjawab soal-soal ujian dengan baik. Tuhan Yesus berkati semua adik-adik supaya mereka juga sehat sehingga pada masanya mereka mengikuti ujian mereka tidak terhalang karena sakit. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan akan menjawab dan menolong adik-adik kami semua. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk orang tua dari adik-adik yang mereka bekerja setiap harinya. Tuhan menolong mereka, memberikan kekuatan, kesehatan untuk kedua orang tua dari adik-adik kami. Tuhan tolong supaya apapun yang mereka kerjakan, mereka boleh berhasil karena pertolongan Tuhan dan boleh mencukupkan setiap kebutuhan di dalam rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Beri hikmat juga untuk orang tua mendidik, mengarahkan, mengajar adik-adik untuk hidup takut akan Tuhan. Biarlah dari masa kecil Tuhan Yesus selalu ingatkan supaya orang tua diingatkan untuk mengajar anak-anak untuk hidup mengasihi Tuhan, belajar mengenal Tuhan sejak masa dini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa supaya Tuhan selalu menjaga orang tua untuk tetap sehat. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia. Tuhan tolong supaya gereja-gereja juga semangat di dalam memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah lewat Injil yang diberitakan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong pemimpin kami yang tertinggi dari presiden sampai yang pemimpin terendah di daerah-daerah. Tuhan berikan mereka hikmat bijaksana sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami dengan lebih baik. Tuhan tolong Tuhan supaya ada kemajuan di dalam bangsa kami, terutama di dalam perekonomian saat ini. Tuhan menolong dan memberkati bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan sudah mendengar dan menjawab doa kami yang kami bawa dan sampaikan kepada Bapa di surga hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita akan sama-sama mendengar cerita firman Tuhan. Adik-adik siapkan hati, siapkan Alkitabnya, duduk dengan tenang. Kita mau
dengar cerita firman Tuhan. Tapi sebelum dengar cerita, mari kita naikkan satu pujian Alkitab Buku Terindah. Salam adik-adik sekalian, apa kabar di hari ini? Kakak Lin senang sekali bisa berjumpa lagi dengan adik-adik melalui cerita sekolah minggu hari ini. Nah adik-adik semua, Kakak Lin berharap semua kita dalam keadaan yang sehat ya. Mari kita akan mendengar cerita sekolah minggu, dan karena itu semua yang ada di rumah duduk dengan tenang, lipat tangan, dan kita akan sama-sama membaca Alkitab kita di dalam Kitab Perjanjian Lama, yaitu Kitab Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Kalau semua sudah mendapatkannya, Kakak Lin mau supaya kita baca bersama-sama ya. Dalam hitungan ketiga, semua adik-adik dan kalian kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sekali lagi Kakak Lin baca ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Adik-adik sekalian, cerita firman Tuhan kita hari ini terambil di dalam Kitab Amsal. Ada yang tahu siapa penulis Kitab Amsal? Kitab Amsal ditulis oleh seorang yang bernama Salomo, dan Salomo ini dia adalah seorang raja. Alkitab mencatat bahwa Salomo ini adalah raja yang penuh dengan hikmat dari Tuhan, dan
ketika dia meminta kepada Tuhan di dalam doanya, Tuhan lalu memberikan kepadanya hikmat, bahkan hikmat yang begitu besar melampaui hikmat daripada orang-orang lain. Kalau kita membaca di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam Alkitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 29 sampai 30 bilang begini, dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Jadi adik-adik, Alkitab sendiri memberikan kesaksian bahwa ada seorang raja yang begitu penuh hikmat bernama Salomo, dan dia mendapatkan hikmat ini ketika dia meminta kepada Tuhan. Dia seorang raja, dia memimpin kerajaan yang besar dengan orang yang berjuta-juta di dalam kerajaannya. Dan karena itu dia mau supaya dia menjadi raja yang penuh hikmat, sehingga dia dapat memecahkan, menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kerajaan. Lalu apa yang terjadi? Dia meminta kepada Tuhan, dan oleh anugerah Tuhan, Tuhan memberikan kepadanya hikmat, dan pada akhirnya dia menjadi raja yang penuh hikmat, bahkan hikmatnya yang dia miliki melebihi dari hikmat kerajaan-kerajaan lain. Nah, dikisahkan pada suatu saat ada seorang ratu dari negeri seberang. Ratu ini begitu kagum dengan hikmat dari Salomo. Dan apa yang terjadi? Ratu ini mengumpulkan banyak sekali harta dan kekayaan, dan ratu ini pergi berjumpa dengan Salomo untuk melihat hikmat yang Salomo miliki. Dia membawa persembahan, yaitu berupa banyak sekali harta kekayaan kepada Salomo. Berarti adik-adik, kita melihat bahwa seorang Salomo adalah raja yang penuh hikmat, yang memerintah di kerajaan Israel kepada orang-orang Israel pada saat itu. Hikmatnya dia melebihi semua orang, bahkan kerajaan-kerajaan di sekitar Israel pada saat itu. Nah, adik-adik sekalian, ketika di masa tuanya Salomo lalu menulis wejangan atau nasihat-nasihat atau menulis hikmat-hikmat kepada orang-orang Israel pada saat itu. Dan salah satunya yang menjadi cerita firman Tuhan bagi kita hari ini. Firman Tuhan mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi ini adalah salah satu dari tulisan hikmat yang ditulis oleh Raja Salomo kepada orang-orang Israel saat itu, tetapi juga kepada kita semua hari ini sebagai orang-orang percaya. Nah, adik-adik sekalian, dalam cerita ini dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Adik-adik tahu tidak apa artinya takut akan Tuhan? Apakah takut akan Tuhan itu sama dengan takut setan? Atau takut akan Tuhan itu sama dengan takut penjahat? Atau takut akan Tuhan ini sama dengan takut kakak yang jahat, atau takut kepada bapak dan mama di rumah? Atau takut akan Tuhan ini sama dengan takut guru-guru yang jahat di sekolah? Atau seperti apa takut akan Tuhan ini? Nah, ternyata takut akan Tuhan yang dimaksud di dalam firman Tuhan berbeda dengan semua takut-takut yang sudah Kak Lin sampaikan tadi. Takut akan Tuhan artinya memiliki sikap yang hormat kepada Tuhan. Nah, hormat kepada Tuhan ini ditunjukkan dengan cara seseorang taat melakukan setiap perintah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jadi ketika seseorang mengatakan dia takut akan Tuhan, maka itu akan terlihat dari sikap dan tindakannya dia.
Karena dia menghormati Tuhan, karena dia takut akan Tuhan, maka dia pasti melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, itu yang dimaksud dengan takut akan Tuhan. Jadi adik-adik, coba kita sama-sama berpikir, kalau ada teman atau ada orang yang mengatakan dia hidup takut Tuhan, tapi dia malas ke gereja, dia malas baca Alkitab, dia tidak suka berdoa, dia tidak suka sekolah minggu. Itu berarti dia bukan orang yang takut Tuhan, dia bukan orang yang hidup menghormati Tuhan. Kalau dia katakan dia hidup takut Tuhan, tapi setiap hari dia maki, dia menipu, berbohong, mencuri, iri, dengki, marah. Wah, itu bukan hidup yang takut Tuhan. Karena orang hidup takut Tuhan adalah orang yang melakukan perintah-perintah Tuhan di dalam hidup mereka. Berarti di sini adik-adik, kita mendapatkan pengertian bahwa orang yang hidup takut akan Tuhan adalah mereka yang menghormati Tuhan. Dan menghormati Tuhan berarti mereka taat melakukan semua perintah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan kemudian cerita firman Tuhan kita mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Apa artinya ini? Artinya adalah orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan, maka itu menjadi dasar bagi dia untuk mendapatkan hikmat, memiliki pengetahuan tentang berbagai hal, bahkan lebih utama lagi pengetahuan tentang Tuhan. Kalau kita mau tahu tentang Tuhan, kita mau tahu tentang kebesaran Tuhan, kita mau tahu tentang kasih Tuhan, kita mau tahu tentang keadilan Tuhan, kita mau tahu tentang maha kuasanya Tuhan, maka itu hanya bisa didapat dengan kita hidup takut akan Tuhan. Orang yang hidup takut akan Tuhan, dia akan mengenal Allah dengan benar. Dia akan memiliki pengetahuan yang baik tentang Allah. Nah, berarti di sini Salomo sebagai raja ingin mengajarkan kepada orang Israel saat itu bahwa orang yang memiliki pengetahuan tinggi itu dimulai dengan mereka yang memiliki hidup takut akan Tuhan. Mengapa demikian? Karena kalau orang yang memiliki pengetahuan tinggi di dalam hidup takut akan Tuhan, maka dia tidak akan menjadi orang yang sombong ketika dia berprestasi, ketika dia memiliki sesuatu yang besar di dalam hidupnya. Dia tidak akan menjadi orang yang angkuh, karena dia sadar benar bahwa semua yang dia miliki, pengetahuan, kepandaian, kecerdasan, semua itu bersumber dari Allah sendiri. Karena itu adik-adik sekalian, Salomo ingin mengingatkan semua orang Kristen, bahkan semua orang-orang percaya hari ini, supaya apa? Supaya yang pertama harus memiliki takut akan Tuhan, sikap hormat kepada Tuhan. Karena mereka yang hormat kepada Tuhan akan memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah. Pengetahuan yang benar tentang Allah akan membuat orang itu menjadi orang yang rendah hati, bukan orang yang sombong. Pengetahuan akan Allah akan membuat orang tersebut tidak menganggap rendah orang lain, tetapi melihat semua orang sama di hadapan Tuhan. Orang yang memiliki pengetahuan di dalam takut akan Tuhan, adik-adik, maka mereka tidak akan menjadi orang yang angkuh dan sombong dan tidak memandang kepada Tuhan. Tidak demikian. Karena itu Salomo mau kunci daripada orang yang memiliki pengetahuan tinggi harus dimulai dengan mereka yang takut akan Tuhan. Tapi sebaliknya, mereka yang tidak takut akan Tuhan, justru mereka menghina
hikmat dan didikan. Bahkan Salomo mengatakan orang-orang demikian adalah orang-orang yang bodoh. Mengapa mereka bodoh? Karena mereka itu adalah orang-orang yang hanya mengandalkan pengetahuan saja, tapi tidak mengandalkan Tuhan di dalam hidup mereka. Orang-orang yang mengandalkan kekuatan mereka saja, orang-orang yang hanya mengandalkan kecerdasan mereka saja. Sebenarnya mereka itu adalah orang-orang bodoh, tapi mereka tidak sadar kalau mereka adalah orang bodoh. Kenapa mereka orang bodoh? Karena mereka hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri. Tapi orang yang berhikmat adalah orang yang mengandalkan Tuhan, sehingga pengetahuan mereka didasarkan atas takut akan Tuhan. Wah adik-adik, berarti hari ini cerita firman Tuhan yang Tuhan mau ajarkan kepada adik-adik semua adalah hidup di dalam takut akan Tuhan. Kalau begitu, Kakak Lin ingin bertanya kepada semua adik-adik yang hari ini mendengar cerita firman Tuhan. Nah adik-adik, mana yang lebih dahulu adik-adik utamakan? Pengetahuan yang banyak mengandalkan diri sendiri, baru cari Tuhan? Atau mengutamakan Tuhan, hidup takut Tuhan, baru mencari pengetahuan di dalam Tuhan? Mana yang adik-adik pilih? Kita harus memilih takut akan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, dan mencari pengetahuan di dalam takut akan Tuhan. Jangan mengandalkan diri sendiri ya, jangan juga mengandalkan kekuatan dunia ini. Karena orang yang mengandalkan diri sendiri, orang yang mengandalkan dunia ini untuk mendapatkan pengetahuan, justru Alkitab mengatakan mereka itu adalah orang-orang bodoh. Karena itu kita bukan orang bodoh, tapi kita adalah orang-orang yang berhikmat. Kita adalah orang-orang yang berpengetahuan. Maka hidup kita adalah hidup yang takut akan Tuhan. Dan hidup yang takut akan Tuhan itu akan membuat kita mencintai Tuhan, belajar mengenal Tuhan dengan benar. Sebagaimana tadi kisah Raja Salomo itu, dia mendapatkan hikmat dan pengetahuan yang luar biasa. Itu dimulai ketika dia hidup takut akan Tuhan. Maka orang-orang yang hidup takut akan Tuhan tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Orang yang hidup mengandalkan Tuhan tidak dikatakan sebagai orang bodoh. Orang yang hidup takut akan Tuhan tidak dikatakan sebagai orang bebal, tapi justru mereka disebut sebagai orang-orang yang penuh hikmat. Kalau begitu, adik-adik mau disebut orang bodoh atau adik-adik mau disebut orang berhikmat? Orang berhikmat itu harus memulai dengan takut Tuhan, tapi orang bodoh memulai dengan mengandalkan diri sendiri. Jangan mau ya jadi orang yang bodoh, karena orang bodoh itu adalah orang yang dalam pandangan Tuhan dia hanya mengandalkan diri sendiri dan bukan mengandalkan Tuhan. Kakak Lin rindu supaya anak-anak sekolah minggu revival di mana saja menjadi anak-anak sekolah minggu yang penuh hikmat sebagaimana Raja Salomo. Karena kita memulai hikmat, memulai pengetahuan kita dengan hidup takut kepada Tuhan. Dan hidup takut kepada Tuhan itu ditunjukkan melalui ketaatan kita kepada setiap firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Kakak Lin berharap bahwa semua adik-adik mau memiliki komitmen hari ini. Beta harus menjadi orang yang takut akan Tuhan, orang yang hormat kepada Tuhan, orang yang taat melakukan firman Tuhan. Barulah mencari dan menemukan pengetahuan di dalam takut akan Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang penuh hikmat di dalam menjalani hidup ini sebagai anak-anak sekolah minggu. Berbahagia semua orang yang adalah orang yang penuh hikmat melalui hidup yang takut akan Tuhan. Kalau ada yang masih mengandalkan diri sendiri, kalau ada yang masih mengutamakan diri sendiri dan bukan Tuhan, maka dia harus bertobat. Karena dia itu bukan orang berhikmat, tapi orang bodoh di hadapan Tuhan.
Kiranya cerita sekolah minggu hari ini menjadi berkat bagi adik-adik semua dan menjadi orang-orang Kristen yang berhikmat, yang dimulai dengan hidup takut kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan Kakak Lin mau pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami belajar dari seorang Raja Salomo bagaimana dia memiliki hikmat dari Tuhan dan bahwa hidup takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Kami bisa melewati, menikmati, memperoleh pengetahuan yang besar, maka kami harus memulai itu dengan hidup takut kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tolong akan kami semua, tolong akan anak-anak sekolah minggu, supaya cerita firman Tuhan hari ini membekas dalam ingatan dan hati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk cerita firman Tuhan hari ini. Amin. berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal hingga berakhir dengan baik, semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu bagi adik-adik semua, dan kami memohon pertolongan-Mu sekali lagi untuk Tuhan menyertai adik-adik semua sepanjang 1 minggu ini lagi di dalam segala hal yang mereka lakukan, terkhususnya di dalam pendidikan mereka. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang tekun belajar, tekun mendengar arahan didikan untuk mereka boleh belajar bertumbuh dan menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, serta menjadi anak-anak yang berhasil di dalam masa depan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh hidup kami sepanjang 1 minggu ini. Biarlah Tuhan selalu menjaga dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Ya, baik adik-adik, terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah dengan baik. Saatnya kita akan berpisah dan sampai jumpa di minggu yang akan datang. Shalom adik-adik.